fasilitas di lingkungan yang memang bukan sekedar ada Pak, tapi itu bangunan memang bisa untuk dilayak, artinya layak dan bisa dipergunakan untuk kegiatan. Jadi inilah PR saya ke depan. Saya ingat di tahun 2023 apa yang sudah tadi Pak Camat sampaikan tentang masalah posyandu mandiri, insya Allah ada beberapa titik saya membangun dari nol untuk balai RW yang sudah ada, berarti kita nanti tinggal pengajuan renovasi apa yang fasilitas yang belum ada nanti kita anggarkan, nanti koordinasi dengan Bapak RW dan Pak RT-nya biar kita tahu Pak anggaran untuk RW ini berapa. Kalau yang belum ada berarti dari nol tinggal kita bikin rincian anggaran berapa dari nol sampai bisa minimal untuk tahun-tahun awal. Kalau memang anggaran dananya terbatas, yang penting bisa berdiri dulu, bisa dipergunakan dulu, selanjutnya nanti tinggal memelihara ataupun pengajuan untuk selanjutnya. Karena target saya untuk di 2023 ini untuk fasilitas kayak seperti Balai RW itu antara Kalpasari dengan Cilamek, Mekarjaya posisi lahannya sudah ada, nanti kita tinggal dilihat insya Allah. Mudah-mudahan BPHP-nya dana bagi hasil pajaknya yang lumayan besar, jadi nanti bisa dibagi-bagi Pak. Intinya kita fokus di lingkungan dulu. Kalau untuk anggaran untuk fisik dan lainnya sudah dianggarkan di 2023, tinggal nanti ke 2024. Ya, untuk yang tadi sudah Pak Camat sampaikan tentang masalah artinya BUMDes. Ketika BUMDes ini memang harus bisa dibilang gaspol itu, karena untuk penyertaan modal BUMDes itu sendiri baru dialokasikannya itu penyertaan modal di tahun 2023 sekarang Pak. Di DD 2023 sudah saya anggarkan untuk penyertaan modal ke BUMDes itu 100 juta. Karena di awal BUMDes itu berdiri nol modal Pak. Sehingga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu hanya ada penyertaan modal dari PPS tahun 2022 itu hanya 5 juta. Dengan kondisi sekarang BUMDes ada satu kegiatan penanaman ikan dan lain-lain. Jadi sehingga memang itu ya kreativitas sendiri-sendiri aja dengan modal-modal apa adanya, sehingga kalau dimaksimalkan di 2022 kemarin nggak mungkin. Karena itu hanya persiapan untuk kita tinggal landas seharusnya untuk gaspol ke depan. Yang mudah-mudahan di 2023 ini BUMDes ada penyertaan modal dari Pemdes ke depan, sehingga setelah ada permodalan itu untuk BUMDes bisa lebih maju lagi. Karena saya kemudian tata kelola pemerintahan di desa itu urusannya Pak Kades ya, Pak Kades. Jadi siapa yang berlari kencang harus kan sekarang nggak bisa aparat desa cici tidak ada yang bisa harus yang benar-benar bisa smart ya. Mendes harus menguasai IT, apakah sekarang apalagi ada SIPD ya, di sini informasi pembangunan daerah semuanya harus masuk ke situ, usulan dan sebagainya. Mendes ini cukup harmonis Pak, dan kami mengadakan evaluasi di lapangan kinerja bantuan apapun yang diturunkan ke desa Cibeni ini alhamdulillah terrealisasi. Adapun ada perubahan selalu koordinasi dengan BPD Pak, perubahan anggaran, perubahan lokasi dan perubahan lain-lainnya demi untuk ya tadi itu Pak yang dikatakan skala prioritas itu Pak yang dialokasikan ke daerah yang lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada masyarakat ini kita menuju atau mengingat kepada tema untuk pemulihan ekonomi dan daya saing daerah ya, kita harus konsentrasi di sini Pak. Jadi di mana letaknya kita jadi desa mandiri itu bukan dalam arti mandiri kita. Jadi harus bisa menggali potensi Pak, potensi yang ada di desanya masing-masing. Jadi tidak akan hilang bantuan Pak, yang namanya mandiri itu tetap bantuan ada ya Pak ya? Ada ya. Jadi jangan khawatir, cuma kita dengan status mandiri ini ya kita harus siap Pak. RT, RW, bangunnya sekalipun harus bermandiri. Apa potensi-potensi ya, hanya seperti tadi balai musyawarah tidak ada, balai musyawarah yang belum punya, terus posyandu juga harus terus mengadakan rolling atau mengadakan investigasi ke masyarakat untuk mendapatkan
sebidang tanah keperluan kita posyandu atau balai RW yang mungkin di daerah-daerah ini ada yang terlintasi sama PGA, mungkin itu PGA bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Dan saya mengingat juga rumah juga ada ada Pagi ini hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 kita telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cibening untuk tahun anggaran 2024. Musyawarah perencanaan pembangunan yang disingkat dengan Musrenbangdes ini adalah suatu sarana atau wadah untuk menampung aspirasi dari seluruh lingkungan yang ada di desa tersebut untuk dijadikan bahan rencana pembangunan tahun 2024. Jadi intinya musyawarah itu menampung berbagai aspirasi yang ada di masyarakat, pembangunan fisik maupun non fisik. Alhamdulillah pada tadi ada kesepakatan. Jadi bahan-bahan yang dari Musrenbangdes ini nantinya ada yang dikerjakan oleh desa ya berdasarkan kemampuan APBD desanya. Ada juga nanti diusulkan ke tingkat kabupaten, ada juga diusulkan ke tingkat provinsi maupun sampai ke pusat, tergantung dari pada kapasitas yang dibangun itu apa. Selanjutnya bahan rencana pembangunan ini nanti pada bulan Desember 2023 ini dijadikan dari rencana kegiatan yang disebut dengan RKPDS ya, rencana kegiatan pembangunan di desa untuk tahun 2004 pada bulan Desember 2023 itu, sehingga RKPDS tahun 2004 sudah dirancang, sudah ditetapkan pada akhir Desember 2023. Selanjutnya begitu, nanti untuk 2023 atau 2024 ada lagi Musrenbangdes untuk tahun 2025. Selanjutnya seperti itu. Nah, bahan-bahan itu dikumpulkan, kemudian kalau ada perubahan nanti ditetapkan kembali berdasarkan prioritas. Jadi nanti seluruh usulan itu akan dipilah dan dipilih mana yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2024. Nah, proses itu ya harus dilakukan oleh stakeholder yang ada, terutama dari pemerintahan desa dan Bamusdes. Bamusdes berperan penting sebagai wakil dari masyarakat dari masing-masing wilayah ya, sebagai mitranya kepala desa atau perangkat desa. Itu barangkali bahan-bahan yang disebut dengan Musrenbangdes, kemudian bahan-bahan yang dikumpulkan, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Nah, tindak lanjutnya adalah nanti ada musren kecamatan. Musren kecamatan itu menampung aspirasi dari tiap-tiap desa dengan perwakilan minimal 3 orang tiap desa. Nah, di situ akan dikumpulkan, akan direkap desa mana saja dari 10 desa itu, kemudian usulannya bagaimana tadi itu dibagi menjadi 3 bagian, yang di kecamatan, yang di kabupaten, yang di provinsi maupun di pusat. Setelah itu nanti juga dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten, musrenbang provinsi dan nasional. Ini tahap-tahap yang harus dilakukan. Walaupun rutin itu harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan karena itu bagian dari strategi atau perencanaan pembangunan seperti itu. Bagaimana untuk pembangunan tahun 2022 di Desa Cibening, Pak? Ya, untuk pembangunan 2022 di Desa Cibening itu hasil dari musrenbang tahun 2021.
dan RKPDS-nya dari 2021 pada bulan Desember tahun 2021 dilaksanakan pada kegiatan pembangunan 2022. Secara umum saya menyaksikan ya, alhamdulillah ya, pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa Cibening sudah bagus. Jadi saya menyaksikan ke lapangan dari perencanaan sampai pelaksanaan dilaksanakan, mulai dari penataan kantor desa yang kita lihat bisa kita saksikan, kemudian juga TPT, kemudian di jalan lingkungan, kemudian juga ada pembagian BLT dari dana desa, termasuk juga ketahanan pangan baik hewani maupun nabati ya, sudah terlaksana ya. Ketahanan pangan kemarin desa itu menanam jagung ya 1,5 hektar sampai 2 hektar. Kemudian sekarang hewaninya ada tabur ikan ya, tabur ikan patin di sebelahnya di tanah bengkok, dan sekarang sudah masih berjalan. Ini mudah-mudahan ketahanan pangannya baik nabati maupun hewani terus berjalan, sehingga nantinya desa menjadi kemandirian pangan. Itu yang diharapkan ya. Jadi masyarakat belanja ya ke BUMDes ya, belanja kebutuhan pokoknya ada di BUMDes. Harapan kita ke depan seperti itu, harus dimulai dari sekarang. Gitu. Satu lagi Pak, bagaimana tanggapan Bapak Camat untuk masalah pembangunan di Desa Cibening, baik dalam ketahanan pangan atau infrastrukturnya Pak? Saya menyaksikan untuk pembangunannya sudah terlaksana dengan baik ya, dari mulai perencanaannya sampai pada pelaksanaannya. Saya menyaksikan di lapangan seperti yang tadi saya sampaikan itu ya. Ini menjadi tolok ukur untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meningkat ya, sesuai dengan kemampuan APBDes-nya. Itu pembahasan apa aja Pak yang tadi dirapatkan di Musrembangdes Pak untuk Desa Cibening? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil musyawarah rencana pembangunan desa di tahun 2024 tadi sudah disepakati pengajuan-pengajuan dari lingkungan masyarakat. Ada pengaspalan hot mix di lingkungan Sukawening dan Cilame, kemudian juga ada drainase saluran air di wilayah Surajaya, Mekarjaya, kemudian juga ada beberapa kegiatan lagi, contohnya untuk pembangunan balai musyawarah buat lingkungan RW yang belum memiliki balai musyawarah. Kemudian juga nanti di 2004 itu juga ada untuk renovasi juga untuk balai musyawarah. Jadi di balai musyawarah itu sendiri ada ruangan khusus untuk pemeriksaan ibu hamil, untuk KB, dan kemudian juga ada MCK yang akan kita sediakan supaya ke depan Cibening ini, ketika Cibening sudah menjadi desa mandiri, semua fasilitas yang ada di lingkungan menjadi lebih baik, intinya seperti itu Pak. Untuk di tahun 2022 pembangunan apa aja Pak di Cibening? 2022 yang sudah dikerjakan itu antara lain drainase, kemudian pembuatan MCK, juga pengecoran jalan, dan untuk 2023 juga sama, masih pengecoran rabat beton jalan di RT 21, kemudian juga untuk drainase di Sukawening, juga ada drainase di Cilame. Ya masih banyak yang lainnya yang akan dikerjakan di tahun 2023, dan yang tadi sudah dilaksanakan di desa ini adalah musyawarah rencana pembangunan untuk 2024. Ketika yang 2023 ini yang sudah direncanakan belum bisa dikerjakan, nanti dilanjut dikerjakan di 2024. Karena kalau untuk pembangunan di desa, masa jabatan kepala desa itu selama 6 tahun. Jadi yang penting warga masyarakat di 6 tahun ini yang sudah mengajukan kebutuhan ataupun memang yang sudah mengajukan pembangunan untuk di lingkungan masing-masing, setidaknya di 6 tahun ini semua bisa dikerjakan sama kepala desa yang sekarang menjabat. Harapan Bapak pembangunan untuk tahun 2023 gimana Pak? Harapannya 2023 yang penting yang memang dibutuhkan sama warga masyarakat, dan pekerjaan yang di 2022 belum selesai dikerjakan. Kemarin ada drainase di Sukawening, nah itu akan dikerjakan nanti di 2023. Kemudian juga ada untuk pembuatan balai musyawarah di Mekarsari dengan di Cilame, 2 tempat.
Mungkin ada yang harus disampaikan Kak ke warga masyarakat Cibening untuk masalah pembangunan Pak? Untuk warga masyarakat Cibening, saya mohon untuk kerjasamanya, mohon bersabar ketika ada pengajuan dari lingkungan masyarakat di tahun ini, andaikan belum bisa dilaksanakan karena anggaran dana desa itu cair setiap tahun, makanya diadakan musyawarah ini adalah setiap tahunnya nanti akan pindah-pindah lokasi. Yang tahun ini akan diselesaikan dulu di wilayah yang mana, dan untuk tahun depan juga akan pindah lagi ke lokasi wilayah RW yang mana, sehingga semua nanti akan bisa terrealisasi dengan kepentingan masyarakat. Oh, berarti di rolling ya Pak ya? Di rolling nanti masalah berputar pembangunan. semua, ya. Oke. Pembahasan apa aja Pak waktu tadi di rapat Musrembang Bangdes di Desa Cibening ini sebagai pendamping desa ya di Kecamatan Bungersari? Ya, proses pembahasan yang kita laksanakan itu ya seputar program kegiatan, yang mana program kegiatan itu akan direalisasikan di tahun 2024. Sedangkan untuk tahun 2023 itu sudah ditetapkan pada minggu kemarin gitu kan, pas kegiatannya pas malam Jumat kemarin. Adapun kegiatan-kegiatan yang nanti akan direalisasikan di tahun 2024 itu yang tentunya anggaran itu dari APBD dan provinsi. Sedangkan untuk APBN sudah dilaksanakan ataupun sudah ditetapkan di RKPD sebelumnya gitu kan. Jadi untuk tahun 2024 ini pemerintahan Desa Cibening wajib menyampaikan program-program yang tentunya bisa dihandle oleh anggaran APBD, baik itu pemberdayaan, pembinaan ataupun pembangunan. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah agenda wajib. Kenapa? Karena ini adalah amanat Permendagri nomor 21 tahun 2021 tentang penetapan dan perencanaan KPDS dan Permendes nomor 20 tahun 2021 tentang rancangan pembangunan desa. Mau dan tidak maunya ya harus mau dan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena ini sebuah agenda wajib dalam hal proses perencanaan. Di balik perencanaan itu ya tadi gitu kan ada proses pelaksanaan kegiatan, dan tentunya itu berdasarkan anggaran pendapatan desa ataupun APBDes, yang mana APBDes itu sendiri bersumber dari ADD, anggaran dana desa, terus ada juga dana desa, ada juga Bamprop ataupun bantuan provinsi, ada juga bantuan keuangan kabupaten. Jadi sumber anggaran itu ya masuk ke dalam APBDes, dan tugas dari Pemdes itu sendiri merealisasikan kegiatan tersebut. Adapun tadi proses rancangan 2024 itu yang nanti akan direalisasikan di tahun 2024. Itu saja Pak. Bagaimana tanggapan Bapak di pembangunan di tahun 2002 di Desa Cibening Pak? Saya rasa sangat positif, dan ini juga menjadi rujukan bagi desa-desa yang lain, dari mulai aspek transparansi, aspek keterlibatan masyarakat yang sangat luar biasa. Yang perlu saya sampaikan juga terkait progres ketahanan pangan yang sangat luar biasa, dari mulai proses penanaman, dari mulai proses panen pun saya rasa sangat antusias gitu. Dan makanya program ini harus dipertahankan, kalau bisa dikembangkan lebih baik lah gitu ke depannya. Untuk pembangunan 2024 ya sesuai target, dan saya rasa sangat luar biasa lah. Artinya walaupun tahun pertama tapi bisa sesuai ya dengan harapan masyarakat, dan bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan pemerintahan desa sebelumnya. Itu makanya dari itu saya sangat mengapresiasi tugas ataupun pekerjaan Pemdes di periode 2021-2022 ya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan target saya sebagai pendamping desa bisa meningkatkan anggaran DD di tahun 2024, dan tentunya kita pun mendorong proses kegiatan kegiatan yang menunjang meningkatnya anggaran dana desa tersebut. Ya mudah-mudahan bisa tercapai dan sesuai dengan rancangan kita di tahun 2023 ini. Itu saja sih Pak. Makasih Pak.